Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Futuh dalam channel Calon Guru Masa Depan. Sarana belajar mudah dan menyenangkan. Halo adik-adik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas soal-soal penalaran umum prediksi UTBK untuk tahun 2021 part 1. Sekarang kita lanjutkan pada part 2 ya, mulai dari soal nomor 6 hingga nomor 10. Oke, untuk soal nomor 6, dalam majalah Bunda yang diterbitkan tahun 2010, pada halaman 37 terdapat kutipan pendapat Sugiarto dalam artikel karya Agra Mashudi sebagai berikut. Orang gemuk dan anak-anak usia sekolah jauh lebih rentan terserang sakit hingga meninggal akibat virus flu babi. H1N1 dalam kurung Sugiarto, 2008.211. Jika Ikang mengutip pendapat Sugiarto tanpa membaca bukunya, kutipan yang benar adalah A. Menurut Sugiarto 2008.211, orang gemuk dan anak-anak usia sekolah jauh lebih rentan terserang sakit hingga meninggal akibat virus flu babi H1N1 dalam kurung dalam Mashudi, 2010. B. Sugiarto dalam kurung 2008 dalam Mashudi 2010 menyatakan bahwa orang gemuk dan anak-anak usia sekolah jauh lebih rentan terserang sakit hingga meninggal akibat virus flu babi H1N1. C. Sugiarto dalam Mashudi 2010 menyatakan bahwa orang gemuk dan anak-anak usia sekolah jauh lebih rentan terserang sakit hingga meninggal akibat virus flu babi H1N1. D. Orang gemuk dan anak-anak usia sekolah jauh lebih rentan terserang sakit hingga meninggal akibat virus flu babi H1N1 dalam kurung Sugiarto, 2008 dalam Mashudi, 2010. Sedangkan E menurut Sugiarto dalam kurung 2008.211 dalam Mashudi 2010.237, menyatakan bahwa tanda petik bahwa orang gemuk dan anak-anak usia sekolah jauh lebih rentan terserang sakit hingga meninggal akibat virus flu babi H1N1. Jawaban yang tepat adalah E. Menurut Sugiarto dalam kurung 2008.211 dalam Mashudi 2010.237 menyatakan bahwa orang gemuk dan anak-anak usia sekolah jauh lebih rentan terserang sakit hingga meninggal akibat virus flu babi H1N1. Mengapa demikian? Karena mengutip tanpa membaca buku dari pemilik yang sebenarnya, sehingga penulisannya menurut Sugiono dalam kurung 2008.211 dalam Mashudi. Kita lanjut pada soal nomor 7 ya. Ingat, jika terdapat paragraf tidak perlu dibaca. Jadi langsung saja baca pada pertanyaannya. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan isi paragraf di atas adalah. Nah, setelah kita membaca pertanyaan, baru kita selidiki satu persatu dari A, B, C, D, dan E. Mari kita baca pada poin A. FTA ASEAN Cina membuat panik sejumlah pengusaha sepatu kecil menengah di Kabupaten Mojokerto. Pada poin A sudah sesuai dengan kalimat yang pertama pada paragraf tersebut. Lanjut pada poin B.
para pelanggan pengusaha sepatu di Kabupaten Mojokerto lebih memilih produk sepatu impor daripada membeli sepatu lokal. Hal itu juga sama dengan isi dari paragraf. C. Sejak Januari lalu, kerugian akibat FTA ASEAN Cina dirasakan para pengusaha sepatu kecil menengah di Kabupaten Mojokerto. Benar. D. Akibat FTA ASEAN Cina, kerugian para pengusaha kecil di Kabupaten Mojokerto mencapai sekitar 50%. Benar juga, ada di tengah-tengah tuh. E. Banyak pelanggan pengusaha sepatu di Kabupaten Mojokerto menghentikan permintaan pesanan karena menunggu pelaksanaan FTA ASEAN Cina. Nah, E adalah jawaban yang tidak sesuai dengan isi paragraf, sehingga jawaban yang benar adalah E. Lanjut pada soal nomor 8. Perhatikan paragraf berikut ya. Berdasarkan paragraf tersebut, pernyataan yang benar adalah A. Indikator kinerja yang digunakan dalam survei daya saing daerah berdasarkan level economic governance ada 6. B. Pembobotan masing-masing indeks disusun menurut laba perusahaan yang terdapat dalam pengelolaan ekonomi nasional. C. Terdapat lebih dari 4 provinsi yang konsisten memperoleh nilai EGI. D. Salah satu indikator utama yang terdapat dalam survei daya saing daerah di Indonesia adalah manajemen infrastruktur. E. Survei lembaga KPPOD dilaksanakan di 243 kabupaten atau kota yang tersebar di 10 provinsi di Indonesia. Jawaban yang benar adalah D. Salah satu indikator utama yang terdapat dalam survei daya saing daerah di Indonesia adalah manajemen infrastruktur. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut dapat diketahui dengan cara membaca paragraf tersebut secara keseluruhan dan mencocokkan jawaban yang ada di pilihan jawaban satu persatu. Nah, pilihan jawaban D ada di kalimat nomor 3 paragraf 1 pada bacaan tersebut. Oke adik-adik, kita lanjut pada soal nomor 9. Berdasarkan tabel daya saing daerah menurut EGI, 4 provinsi yang konsisten memperoleh nilai EGI adalah, maka perhatikan tabelnya saja ya, tidak perlu membaca teksnya. A. Bali, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Aceh. B. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali. C. Sumatera Selatan, Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah. D. Sumatera Selatan, Manado, Bali, Lampung. E. Jawa Barat, Sumatera Selatan, Bali, Jawa Timur. Jawaban yang benar adalah E. Jawa Barat, Sumatera Selatan, Bali, Jawa Timur. Pembahasannya, jawaban yang benar diperoleh dengan cara melihat gambar tabel yang tersedia. Untuk membaca tabel dan grafik dibutuhkan kecermatan dan ketelitian. Lanjut pada soal yang terakhir, yaitu soal nomor 10. Pertanyaannya adalah, berdasarkan tabel daya saing daerah menurut EGI kabupaten atau kota yang paling bermasalah adalah, lagi-lagi kita diminta untuk memperhatikan tabel. Nah, dari A, B, C, D, E, mana yang paling benar? Yap, jawabannya adalah Blitar. Berdasarkan tabel, kabupaten atau kota yang paling bermasalah adalah Blitar. Baiklah adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Kak Futuh tentang prediksi UTBK penalaran umum untuk SBMPTN 2021. Semoga dapat membantu kalian ya.
Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas lagi mulai dari soal nomor 11 hingga nomor 15. Tunggu ya.